Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Chainsaw Man episode 5. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode ini adalah Juno Akuma atau Gun Devil yang artinya iblis senjata. Scene dibuka yang memperlihatkan akhirnya Denji akan menyentuh dan meremas dada Power. Wow, sangat ero sekali ya. Setelah sentuhan pertama, Denji merasa ada yang janggal. Dan jatuhlah sesuatu yang ternyata itu merupakan bantalan dada. Ya, kalian bisa carilah bentuknya di online shop. Intinya benda ini digunakan agar dada terlihat besar, aslinya tepos. Yang artinya milik Power itu nggak seperti yang terlihat. Kemudian bantalannya dipasang lagi dan Denji pun melakukan sentuhan kedua dan ketiga. Setelah itu Power pun bahagia karena telah selesai dan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Dan meyakinkan Denji bahwa enak kan, sekarang kita impas kan. Sementara itu dalam hati Denji banyak sekali yang ingin ia katakan tapi tidak bisa. Ia merasa ada yang kurang dan bengong saja. Bangun pagi pun ia bengong, makan pun ia bengong, bahkan ia tak peduli makanannya diambil Power. Dan saat jalan pun bersama Power, ia diam saja seperti batu. Kemudian saat di kantor bersama Makima, ia pun seperti robot yang menstempel setiap laporan yang ada. Makima yang melihatnya pun dalam hati, kenapa dah nih anak? Hingga akhirnya Denji angkat bicara bahwa aku telah mendapatkan apa yang selalu kuinginkan, tapi saat aku mendapatkannya rasanya tak seluar biasa yang kubayangkan. Dan seandainya Denji akan mendapatkan lagi yang ia inginkan, ia takut akan mengalami hal yang sama. Dan Makima pun bertanya, apa yang kau maksud? Dan Denji menjawab bahwa itu adalah menyentuh dada yang ternyata nggak mantep-mantep amat. Tapi seketika Makima meraih tangan Denji dan berkata bahwa berbuat mesum itu semakin kau memahami pasanganmu akan terasa lebih nikmat. Dan Makima pun mengajari Denji untuk memahami hati seseorang. Mulai dari perhatikan tangannya, seberapa panjang jarinya, apakah telapak tangannya dingin atau hangat, bagaimana bentuk telinganya, dan apakah kamu pernah merasakan gigitan di jari. Dan Makima pun menggigit jari Denji dan berkata, walaupun kamu nantinya tak bisa melihat, kamu harus membedakan aku dari seberapa keras gigitanku. Artinya juga Denji harus mengingat rasa ini. Yang kemudian tangan Denji pun diarahin ke dada Makima, yang membuat Denji kaget bukan main dan refleks mundur. Makima pun mendekati Denji lagi, yang bahkan hampir aja ciuman. Dan berkata bahwa Makima ingin meminta pertolongan Denji. Yang kemudian Makima kembali duduk dan menjelaskan permintaannya. Bahwa ia ingin Denji mengalahkan iblis senjata atau Gun Devil. Iblis senjata pertama kali muncul pada 13 tahun yang lalu di Amerika dan saat itu lokasinya tak diketahui. Dan saat ini semua Devil Hunter ingin membunuhnya. Karena menurutnya Denji bisa membunuhnya karena ia istimewa. Jika Denji bisa membunuh iblis senjata, Makima akan mengabulkan apapun satu permintaan Denji. Ini membuat Denji merasa terpercaya karena apapun, wow, membuat otaknya berputar lagi. Menurut Makima, ia menawarkan hal ini karena memang iblis senjata sangat kuat. Konon dulunya manusia mengalahkan iblis menggunakan senjata api. Tapi itu hanya memicu konflik warga sipil menggunakan senjata api semakin bertambah. Hingga berita-berita seperti kematian akibat senjata api menyebar ke seluruh dunia dan membuat semua warga dunia takut akan senjata api. Dulunya juga ada kasus teroris yang melibatkan senjata api di Amerika dan saat itulah iblis senjata muncul. Lanjut, berganti scene dan keadaan saat itu, yaitu 13 tahun yang lalu, di mana ada sebuah keluarga yaitu ibu, anak, dan ayah. Dan satu anak lagi yang ternyata merupakan kakak dari adik yang bernama Taiyo ini. Ia ingin main tapi adiknya sakit, namun adiknya memaksa untuk bermain bersama kakaknya. Dan mereka pun pergi keluar, ternyata di luar lagi musim dingin atau salju. Dan sambil berjalan kakaknya tampaknya marah diikuti oleh adiknya. Padahal tadi kan katanya pengen main. Hingga adiknya melempar bola salju yang ia buat dan kakaknya pun membalasnya. Hingga mereka pun bermain lempar bola salju. Dan suatu ketika tangan adiknya kedinginan. Ini membuat kakaknya khawatir. Jika ingin terus bermain, ia menyuruhnya mengambil sarung tangan di rumah. Dan saat adiknya masuk ke rumah, sedetik kemudian rumahnya pun hancur lebur.
Ya, saat itu kejadian ini telah membunuh 1,2 juta orang dalam waktu 5 menit di seluruh dunia. Sejak saat itu ketakutan manusia terhadap iblis semakin kuat dan kekuatan semua iblis semakin tinggi. Dan untuk melemahkan kekuatan iblis senjata, kepemilikan senjata api sekarang dilarang dan pemerintah juga akan mulai membatasi pemberitaan kasus senjata api. Dan akhirnya Denji pun dengan yakin bahwa dengan berusaha ia pasti bisa mengalahkan iblis senjata tersebut dengan membuat pose peace. Lanjut, langkah pertama yang akan mereka lakukan untuk mengalahkan iblis senjata adalah menemukan lokasinya dengan cara menemukan potongan iblis senjata tersebut. Berikut adalah beberapa potongan yang sudah dikumpulkan Devil Hunter. Potongan tersebut didapat karena iblis senjata memiliki pergerakan yang sangat cepat hingga mengikis tubuhnya sendiri. Dan ketika ada iblis yang memakan potongan ini, mereka akan semakin kuat. Dan ketika potongan itu semakin besar, maka potongan yang kecil akan ikut menempel padanya dan semakin membesar. Dan ketika semakin besar, potongan ini bisa kembali ke tubuh aslinya. Maka dari itu, mereka harus mengumpulkan banyak potongan agar semakin besar. Di lain tempat, ternyata ada iblis ikan yang memakan potongan tersebut ditemukan oleh Aki dan Himeno. Dan ternyata kakak yang sebelumnya ada di dalam cerita 13 tahun yang lalu merupakan Aki Hayakawa. Jadi itulah kenapa ia terobsesi balas dendam dengan iblis. Lanjut, Divisi Keamanan Publik khusus Tokyo 4 mendapatkan misi untuk menyelidiki iblis yang berada di dalam hotel karena telah membunuh banyak Devil Hunter dan kemungkinan besar juga memiliki potongan iblis senjata. Aki salah satunya membawa potongan tersebut untuk mendeteksi iblis tersebut karena potongan itu seperti bergerak ke arah hotel. Walau Denji menduga itu adalah iblis senjata yang asli, namun Aki menyanggah kalau itu bukan, karena pasti daya tariknya akan semakin besar jika benar. Dan Denji Power pun berdebat dengan Aki hingga mereka terdiam ketika diberi permen. Dan akhirnya mereka memanggil Hayakawa Senpai sebagai sapaan. Lanjut, Arai di sini juga masih muda dan memanggil Hayakawa Senpai, dan masih ragu apakah mereka, yaitu Denji dan Power, bisa dipercaya karena satunya bukan manusia dan satunya bocah ingusan. Ya, sepertinya Arai belum tahu Denji bisa berubah jadi iblis ya. Dan Aki pun menjawab bahwa tak perlu khawatir soalnya mereka berdua yang akan di depan untuk mengalahkan iblis. Karena jika mereka berkhianat mereka akan dibunuh. Dan juga sesuai perkataan Aki, mereka berdua tak punya hak asasi manusia. Ya, masuk akal sih, mereka berdua memang bukan manusia normal. Denji dan Power pun heran kenapa sih Aki terlalu galak pagi ini. Apakah karena kejahilan mereka tadi pagi ya? Ya, entah kejahilan yang mana. Oh, atau jangan-jangan kasus Bad Devil ya? Dan itu membuat Aki marah. Namun Himeno Senpai meredakan suasana bahwa Aki jangan terlalu kasar pada mereka. Dan Denji pun protes juga bahwa kenapa pula ia selalu kena marah padahal ia sudah mengalahkan iblis kelelawar tapi tidak dapat hadiah. Dan Himeno pun berkata bahwa biar aku yang memberikan hadiah, yaitu siapapun yang membunuh iblis kali ini akan kuberikan ciuman di pipi. Arai yang mendengar itu pun langsung merah mukanya dan menolak hadiah seperti itu. Tapi reaksi Denji berbeda setelah mengingat kejadiannya dengan Makima. Ia berkata bahwa ia tidak tertarik dan punya motivasi sendiri akan memberikan ciumannya pada siapa. Dan dia tidak akan mencium siapapun sebelum membunuh iblis senjata. Dan Denji dengan pede berkata bahwa sesuai perkataan Makima sebelumnya, berbuat musuh itu akan lebih nikmat jika keduanya saling memahami. Mendengar hal ini, Himeno pun menghampiri Denji dan membisikkannya bahwa jika kau membunuh iblis kali ini, aku akan memberikanmu ciuman lidah. Dan sepertinya Arai juga mendengarnya. Ini membuat Denji yang sudah masuk ke hotel semangat bukan main dan berada di garis depan diikuti dengan Arai yang mengikuti Denji seakan tak terima. Menurut Arai, ia tak sudi bibir Himeno direbut sama bocah ingusan tanpa nama seperti Denji. Karena selama ini Arai selalu dirawat oleh Himeno selama setengah tahun ini. Dan dialah yang akan mendapatkan ciuman di pipi oleh Himeno. Power pun ikut-ikutan kayaknya seru dan Kobeni pun juga ikut ke sana. Sementara itu Aki bertanya apakah para pemula itu bisa diandalkan. Dan Himeno menjawab bahwa Arai tidak terlalu kuat tapi punya motivasi. Kobe ini penakut, tapi dia kuat.
Dan Himeno pun balik bertanya apakah mereka bisa bertahan. Dan jawaban Aki tak sesuai harapan Himeno. Dan Himeno pun berkata, Aki jangan sampai mati. Kembali ke flashback di perkuburan di mana Himeno baru saja kehilangan 5 teman atau partner kerjanya. Ditemani oleh paman tua di sana yang membawa Aki sebagai anak baru yang akan menjadi rekan baru bagi Himeno. Dan Himeno pun berkata hal yang sama, Aki jangan sampai mati. Lanjut, selama perjalanan akhirnya mereka kedatangan iblis dengan kepala dan tangan yang menyatu. Iblis itu pun melompat ke arah Kobeni, namun langsung terhenti oleh kekuatan Himeno, yang kemudian diakhiri oleh senjata power yang terbuat dari darah. Himeno pun menjelaskan bahwa kenapa tadi iblis itu melayang karena kekuatannya. Ternyata ia kontrak dengan iblis hantu atau Ghost Devil, yang membuatnya bisa menggunakan tangannya dengan imbalan ia akan memakan sedikit demi sedikit mata kanannya. Sementara itu Aki mendekatkan potongan iblis senjata yang ternyata tidak ada reaksi, jadi bukan dia iblisnya. Lanjut, mereka pun naik ke lantai berikutnya dan Power berkata bahwa apa tak masalah. Himeno menjelaskan kekuatannya pada dirinya yang dianggap berbahaya, padahal Power juga diawasi. Dan Himeno menjawab bahwa akan lebih mudah mengetahui kemampuanku agar kita bisa lebih mudah bekerja sama. Lagi pula kemampuan rahasia Himeno juga masih ia simpan. Kemudian Power pun langsung menyandra Kobeni dengan senjata darahnya. Dan kemudian Power pun langsung dicekik oleh tangan hantu milik Himeno. Setelahnya mereka pun lanjut, dan Power pasti akan memakan Himeno nantinya. Tapi Denji menimpa bahwa jangan dimakan karena ia belum mendapatkan ciumannya. Dan setelah sampai ke lantai berikutnya, Arai heran kok ada bekas darah iblis yang tadi. Dan ia pun kembali melihat nomor lantai. Dan menduga bahwa ia dari lantai 8 naik ke lantai 9 kan. Jadi kenapa ini masih di lantai 8? Arai pun langsung turun ke lantai sebelumnya untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba ia muncul dari lantai atas, padahal baru saja ia turun. Dan bersambung. Yaps, kebingungan ini akan terjawab di next episode ya. Tungguin aja setiap seminggu sekali. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.